Soal, apakah 3 hal yang membuat manusia itu celaka? Jawab, 3 hal itu adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian dengarkan penjelasan dan nasihat sufi ini. Sebab karena adanya 3 hal inilah dapat menjadi bencana besar bagi semua orang. Ada seorang sufi mengatakan, sesungguhnya kalian akan mati dan setelah itu dibangkitkan. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal kalian, serta mendapatkan balasan yang setimpal. Karena itu, janganlah pernah tertipu kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini penuh ujian, bersifat sementara dan syarat dengan tipu daya. Semua yang ada di dalamnya akan musnah. Para penghuninya pun saling berebut untuk memperolehnya. Ketahuilah, kalian beserta segala perhiasan kehidupan dunia akan mengalami hal yang sama dengan mereka yang terdahulu, yaitu orang-orang yang panjang umurnya dan lebih megah rumahnya. Sekarang jasad mereka telah menjadi tulang belulang, rumah mereka kosong, mereka berada di dalam kubur dan penghuninya terasingkan. Mereka digerogoti oleh cacing, tertimbun oleh bebatuan dan pasir. Bayangkan, kalian kelak akan menjadi seperti mereka. Tubuh kalian hancur dan sendirian di dalam kubur. Soal, apa yang akan terjadi dengan kita jika kiamat tiba? Jawab, semua yang dikubur dibangkitkan, dan segala rahasia yang tersembunyi dalam dada dibongkar. Pada saat itulah setiap jiwa akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Bila mana dunia dianggap sesuatu yang sangat berharga, maka sesungguhnya pahala Allah adalah lebih berharga dan lebih mulia. Dan bila mana tubuh ini dirawat hanya untuk menyambut kematian, maka terbunuhnya seseorang dengan pedang di jalan Allah lebih utama. Bila mana rezeki yang sudah ditentukan, maka sedikitnya keserakahan seseorang dalam berusaha adalah lebih baik. Bila mana harta benda dihimpun hanya untuk ditinggalkan, maka apa gunanya mereka pelit terhadap sesuatu yang pasti mereka tinggalkan? Sadarilah olehmu akan hal ini. Sabar adalah mahkota, kesetiaan adalah harga diri, memberi adalah kenikmatan, banyak bicara adalah membual omong kosong, tergesa-gesa adalah kebodohan, kebodohan adalah aib, berlebih-lebihan dalam berkata adalah omong kosong. Sedangkan berteman dengan orang yang ahli berbuat hina adalah kejahatan, dan berteman dengan ahli kefasikan adalah pusat prasangka buruk. Bila mana dirimu digigit oleh kekejaman massa, maka janganlah kamu mengadu kepada manusia, dan janganlah kamu meminta selain kepada Allah, Tuhan yang Maha Penolong, yang Maha Tahu dan yang Maha Benar. Karena seandainya kamu hidup dan kamu telah berkeliling dari belahan barat sampai ke belahan timur, maka tentu kamu tidak menemukan seorang pun yang mampu membuat orang lain bahagia atau sengsara. Apakah kalian tahu bahwa manusia itu celaka karena 3 hal? Dan bila saja ada salah satu dari ketiga hal ini ada dalam diri seseorang itu, maka dengan itu cukup membuat dirinya hancur dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi jika sampai ada ketiga-tiganya sekaligus, mungkin aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada dirinya. Soal, apakah tiga hal yang membuat manusia itu celaka? Jawab, tiga hal itu adalah sombong, rakus, dan dengki. Sombong adalah penyebab rusaknya agama, dan karena sifat inilah iblis mendapat laknat. Rakus adalah musuh bagi hati manusia, dan karena sifat inilah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan dengki adalah menuju kejahatan, dan karena sifat inilah Qabil membunuh Habil. Katakanlah, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran adalah sumber agamaku, cinta adalah dasar hidupku, rindu kendaraanku, zikrullah adalah kawan dekatku, keteguhan adalah perbendaharaanku, duka adalah kawanku, ilmu adalah senjataku, ketabahan adalah pakaianku, kerelaan adalah sasaranku, kesederhanaan adalah kebanggaanku, menahan diri adalah pekerjaanku, keyakinan adalah makananku, kejujuran adalah perantaraanku, ketaatan adalah ukuranku, berjihad adalah perangaiku, dan hiburanku adalah sholat. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Islam itu didasarkan pada ilmu pengetahuan. Semakin kamu mengenal Islam, semakin cinta pula kamu kepada ilmu pengetahuan. Semakin sedikit pengetahuanmu tentang Islam, semakin berkurang pula kecintaanmu kepadanya.